Pemirsa, makin malam warga yang berolahraga di kawasan Gelora Bung Karno semakin ramai. Namun masih banyak ditemui warga yang berolahraga tanpa menerapkan protokol kesehatan. Berikut laporan dari reporter Vito Erlangga dan juru kamera Seprio Donaldi dan Leman. Gelora Bung Karno nampaknya masih menjadi primadona bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga. Dan seperti pemantauan kami pada minggu sore hingga pada minggu malam hari ini nampaknya terjadi lonjakan jumlah pengunjung jika dibandingkan pada minggu pagi tadi. Beberapa pengunjung nampak sudah memadati kawasan Gelora Bung Karno, khususnya di kawasan Ring Road GBK ini sejak pukul 4 sore hingga pukul 7 malam. Namun sejauh kami melakukan pengamatan di kawasan ini, nampaknya masih banyak beberapa masyarakat yang nampaknya tidak disiplin terhadap protokol COVID-19. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga dengan menggunakan masker tidak secara sempurna atau tidak menutupi hidung dan mulut. Beberapa pengunjung juga nampak berolahraga secara berkerumun. Hal ini dikarenakan memang jika kita melihat dari proses antrian, memang beberapa pengunjung yang datang di kawasan ini adalah mereka datang secara berkelompok. Dan seperti yang kita tahu pemirsa bahwa memang sejak dibuka kembali pada masa PSBB transisi, pihak dari pengelola GBK sendiri sudah menerapkan beberapa peraturan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, seperti membatasi jumlah pengunjung di kawasan Ring Road GBK yang dibatasi hanya 1.000 pengunjung dengan durasi waktu 1 jam per sesinya. Selain itu, untuk ibu hamil dan anak di bawah usia 12 tahun tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas olahraga di kawasan ini sementara waktu. Aturan ini sendiri diterapkan oleh pihak pengelola GBK untuk meminimalisir adanya penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Gelora Bung Karno. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Yudi Permana, Bayu Anggara, iNews melaporkan. Akhir pekan, warga kembali meramaikan sejumlah tempat untuk berolahraga. Meski demikian, masih banyak warga yang berolahraga tanpa menerapkan protokol kesehatan sehingga dirazia Satpol PP. Hari bebas kendaraan di Bundaran HI masih ditiadakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun warga tetap memadati kawasan ini untuk berolahraga baik jogging maupun bersepeda. Ramainya Bundaran HI membuat warga yang berolahraga di akhir pekan sulit menjaga jarak. Bahkan beberapa di antaranya bergerombol. Padahal petugas sudah berkali-kali mengimbau warga untuk jaga jarak. Tidak hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak berolahraga di sekitar Bundaran HI. Di ibu kota, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan 30 titik khusus pesepeda untuk memfasilitasi animo masyarakat yang gemar berolahraga. Selain di Bundaran HI, Minggu pagi warga juga meramaikan kawasan Gelora Bung Karno untuk olahraga. Pengelola GBK menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan tempat cuci tangan dan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Sementara peraturan lainnya yakni penerapan jam operasional, di mana Ring Road Stadion Utama GBK buka sejak pukul 5 pagi hingga 12 siang dan akan buka kembali pada sore hari dari pukul 4 sore hingga setengah 8 malam. Akses masuk ke dalam Ring Road Stadion Utama GBK juga dibatasi hanya satu pintu, yakni dari pintu A saja. Sementara pintu D, E, dan G difungsikan untuk pintu keluar. Kanal Banjir Timur Jakarta Timur juga kembali diramaikan warga yang berolahraga di akhir pekan. Belum dibukanya pusat kebugaran menjadi salah satu faktor masyarakat memilih berolahraga di KBT. Mayoritas masyarakat yang beraktivitas di KBT sudah menjalankan protokol kesehatan COVID-19 dengan memakai masker dan menjaga jarak. Di kawasan ini juga tersedia tempat cuci tangan portable dan petugas yang berpatroli untuk mencegah kerumunan warga.
Razia masker di Hari Bebas Kendaraan Bermotor di sepanjang Jalan Hayamuruk, Jakarta Barat pagi tadi digelar Satpol PP Pemkot Jakarta Barat. Meski sebagian besar warga masyarakat yang berolahraga di Hari Bebas Kendaraan Bermotor mengenakan masker, namun tak sedikit pula yang belum sadar dan akhirnya terjaring razia menyapu jalan dan membayar denda Rp250.000. Bahkan ada seorang pesepeda warga negara asing yang kabur, tidak ingin didata dan diberi sanksi oleh petugas karena kedapatan tidak mengenakan masker. Iya, kena sanksi Pak, kalau kelupaan tadi nggak pakai masker. Kenapa nggak pakai masker? Lupa tadi, langsung buru-buru berangkat. Masyarakat sudah menyadari bahwa penting dan harus bermasker ketika di luar rumah. Jadi pelanggaran hari ini tidak terlalu banyak, tidak terlalu signifikan seperti yang sebelum-sebelumnya. Guna memutus rantai penularan COVID-19 di keramaian, diharapkan warga DKI Jakarta menerapkan protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker saat keluar rumah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menggencarkan tes COVID-19. Rencananya sebanyak 5.000 uji tes COVID-19 bisa digelar dalam 1 hari. DKI Jakarta masih menempati angka tertinggi secara harian dalam penambahan jumlah pasien COVID-19. Bahkan sebanyak 66% warga DKI Jakarta masuk dalam kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik. Pemerintah DKI akan terus menggencarkan tes COVID-19 dengan target mencapai 5.000 tes per hari. Hal ini bertujuan agar cepat melacak penyebaran COVID-19 dan mengisolasi yang terkonfirmasi. Menemukan yang positif, mengisolasi yang positif. Karena itu kami meningkatkan testing. Ketika meningkatkan testing, maka warga yang sudah terpapar jadi ditemukan. Lalu angka positifnya tentu saja menjadi bertambah. Tapi angka positif bertambah itu dalam rangka menemukan orang-orang yang positif supaya bisa diisolasi. Dalam beberapa pekan terakhir, presentasi positif COVID-19 di DKI Jakarta terus meningkat. Awalnya di bawah 4, kini telah mencapai 5,9%. Angka ini berada di atas batas normal yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, yakni 5%. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, DKI Jakarta kembali mencatat penambahan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Hari ini pasien positif di DKI Jakarta bertambah 384 kasus. Dengan demikian total kasus positif COVID-19 di ibu kota mencapai 19.001 orang. Kelurahan Pademangan Barat di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara masih menjadi kelurahan dengan kasus COVID-19 tertinggi. Total ada 244 kasus positif, 172 orang sembuh dan 14 orang meninggal dunia. Kemudian disusul Kelurahan Penjaringan dengan 198 kasus positif, 150 orang sembuh dan 6 orang meninggal dunia. Kelurahan Sunter Agung di Kecamatan Tanjung Priok hingga hari ini mencatat ada 194 kasus positif COVID-19, 171 orang sembuh dan 11 orang meninggal dunia. Sementara itu di Cempaka Putih, Jakarta Pusat terdapat 161 pasien positif, 65 pasien sembuh dan 8 pasien meninggal dunia. Dan di Kelurahan Lagoa Koja, Jakarta Utara, hingga hari ini ada 158 kasus positif COVID-19, 82 orang sembuh dan 6 orang meninggal dunia. Pasca Wakil Wali Kota Surakarta dinyatakan positif COVID-19, gedung Balai Kota disemprot disinfektan. Beberapa gedung ditutup dan sebagian staf kembali bekerja dari rumah. Kantor Wali Kota dan kompleks kantor pemerintah Kota Surakarta disemprot disinfektan. Area parkir dan ruang terbuka pun tak luput dari penyemprotan. Disinfeksi dilakukan setelah Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo positif COVID-19. Sementara sebagian gedung ditutup dan para staf bekerja dari rumah.
Meski demikian, pelayanan masyarakat tetap berjalan. Jalan, tetap jalan karena saya akan melayani masyarakat. Jadi kalau untuk yang layanan masyarakat langsung ke pribadi saya mungkin bisa ditunda besok-besok, tidak ada persoalan. Namun kalau untuk pelayanan masyarakat secara umum jalan. Jadi untuk yang di BFA hanya BKPPD, Bapeda dan Disdak, itu aja yang harus kita lakukan. Dan pemirsa, berikut perkembangan terbaru kasus COVID-19 di Indonesia. Penambahan kasus konfirmasi ada 1.492, kini total menjadi 98.778. Sementara yang sembuh 1.301 menjadi total 56.655 dan yang meninggal ada 67 sehingga total menjadi 4.781. 8.800 paket sembako bantuan COVID-19 dibagikan ke seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu, alumni Akabri 88 juga mengadakan donor darah. Bantuan sembako dan donor darah sebagai bagian dari hari ulang tahun Akabri Angkatan 88 ke-32 di Pangkalan Kolin Lamil, Jakarta pagi tadi. Kegiatan sosial berupa pembagian paket sembako dari 4 instansi, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan juga Polri. Paket didistribusikan dengan kapal, mobil, hingga pesawat. Indonesia diprediksi akan menghadapi ledakan penduduk pada tahun depan karena tingginya angka kehamilan baru selama pandemi COVID-19. Melalui program Bidan Inspiratif diharapkan dapat meningkatkan peran bidan di dalam keluarga. Diprediksi Indonesia akan menghadapi ledakan penduduk tahun depan karena adanya 400.000 kehamilan baru selama masa pandemi COVID-19. Peran bidan pun dibutuhkan sehingga Kimia Farma bersama Human Initiative dan kitabisa.com menginisiasi program Bidan Inspiratif. Dengan tema peran bidan dalam menjaga 1000 hari pertama kehidupan di masa pandemi, program ini meningkatkan kemampuan dan peran bidan terutama di tengah pandemi COVID-19. Program ini akan diuji pertama kali di wilayah Tangerang, Banten. Tangerang itu bisa jadi role model karena dari Ikatan Bidan Indonesia sendiri sudah mengakui Tangerang itu salah satu yang pengelolaannya baik, sehingga harapan kita program ini bisa tervalidasi dengan baik kalau kita selenggarakan di Tangerang. Peran bidan di dalam tantangan masa COVID-19 ini atau pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi dan inovasi-inovasi yang bisa keluar dari para bidan ini. Program ini ditargetkan menyasar 500.000 bidan di seluruh wilayah Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Muhammad Adriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.